Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan Tontomi. Bisa. Oke, teman-teman, di pertemuan kita kali ini saya akan membagikan ya. Kali ini konten saya tidak berhubungan dengan jahitan ya, akan tetapi lebih ke strategi marketing ya teman-teman. Nah, tetapi ya tetap di sana ya, kita masih produksi. Hanya saja konten yang saya buat kali ini saya akan membagikan ya, ini cara membagikan video cara membuat lampu LED ya teman-teman. Nah, fungsi lampu LED ini running LED ya. Fungsi lampu running LED ini untuk mempercantik ya, juga mempercepat ya usaha kita dikenal sama masyarakat seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman tidak perlu membuat MMT yang begitu gede ya. Nah, tetapi teman-teman bisa membuat lampu running LED ini ya. Nah, ini caranya seperti ini ya teman-teman, nanti akan langsung saja kita praktekkan ya. Untuk yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Apabila videonya bermanfaat, nanti langsung saja di share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita praktek ya. Ini teman-teman bisa menggunakan panel ya, secukupnya saja. Kalau saya ini membeli 6 panel ya teman-teman, karena 2 sisi, tapi tidak semuanya saya rangkai ya. Nah, untuk teman-teman yang video yang saya buat ini hanya saya menggunakan 2 panel saja. Yang perlu teman-teman beli ya, ini adalah panel lampu LED-nya dulu ya. Ini namanya panel lampu LED ya. Ini panel lampu LED. Terus ini supply-nya ya, power supply. Terus sama ini modulnya ya teman-teman. Nah, ini sudah menggunakan wifi, jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan ya teks yang akan dimunculkan ya. Nah, untuk merangkainya seperti ini teman-teman. Sediakan dulu ini kabel langsung colokan ya. Ini kabel langsung colokan. Nah, ini jangan lupa ya, ini input sama outputnya jangan sampai kebalik ya. Kalau plus negatifnya itu kebalik tidak apa untuk yang inputnya ya. Tapi kalau yang outputnya jangan sampai kebalik, plus negatifnya ya, positif negatifnya jangan sampai kebalik. Ini langsung saya pasang dulu. Ini di huruf N sama L ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah, ini ada hurufnya L sama N ya. Jadi yang ini ground, yang ini positif negatif, kebalik tidak apa-apa karena ini untuk input ya teman-teman. Ini dikencengin ya teman-teman. Ini dikencengin untuk di bautnya, supaya nanti tidak menimbulkan konsleting pada sambungan ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ya, ini kabelnya yang merah positif, yang hitam negatif ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Ini dipasang sini, terus sama dipasang sini. Nah, untuk supply dari untuk menyuplai modul ini ya, ini jangan sampai kebalik ya teman-teman. Nah, ini anggap saja yang kabel biru ini adalah negatif ya, yang kabel putih ini adalah positif. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan, yang negatif ini nanti dipasang di ini, ada tulisan GND ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah, ini GND ya, atau ground. Ini pasang yang negatif ya. Terus yang V5 ini
tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Nah, tidak apa-apa, yang penting nanti teman-teman bisa paham saja. Ini tulisan 5V ya, 5 volt. Ini teman-teman pasang yang positif ya. Terus ini saya menggunakan modul W3 ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan. Nah, untuk power supply-nya itu juga disesuaikan kebutuhan ya teman-teman. Nah, kalau untuk menyuplai karena saya menggunakan 6 panel ya, 6 papan seperti ini lampunya, saya menggunakan power supply 5 volt 10 ampere ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman untuk menggunakan 4 panel saja ataupun 2 panel, teman-teman bisa membeli power supply yang 5 volt 10 ampere. Kalau punya saya ini 5 volt 20 ampere ya teman-teman. Jadi supaya nanti tidak ngeden ya power supply-nya. Nah, yang di sini ya teman-teman, nah ini kabel positif yang putih, yang biru kabel negatif. Teman-teman disambungkan ke output power supply-nya, jangan sampai kebalik ya. Yang positif ini dipasang di positif. Nanti kalau kebalik modulnya bisa konslet ya teman-teman. Seperti ini, dikencengin. Negatif positifnya jangan kebalik ya. Ini merah sama putih ya, positif semua. Untuk teman-teman yang masih bingung untuk komponen apa saja yang perlu dibeli, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman, daripada nanti teman-teman salah membeli komponen, tidak terpakai, jadi mubazir ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan kabel input datanya ya, kabel datanya ya, kabel output ya, ini ada strip merahnya ya kabelnya ini. Oh, tidak kelihatan ya teman. Nah, ini ada strip merahnya, yang atas, yang bawah ini tidak ada. Ini saya pendekkan dulu kameranya supaya kelihatan ya teman-teman. Nah, seperti ini biar lebih jelas. Ini di sini ada tanda panah ya. Ini ada tanda panahnya. Atau kalau dibalik ini ada huruf AO-nya ya. Nah, itu yang atas ya. Berarti yang ada strip merahnya itu dipasang di pin AO ataupun OA ya teman-teman. Jangan sampai kebalik. Nah, terus ini untuk panelnya ya, jangan sampai kebalik juga. Di sini ada tanda panah ya teman-teman. Oh, nggak kelihatan ya teman-teman. Sebentar, ini biar jelas itu pakai lampu. Nah, begini. Nah, di sini ada tanda panah ya, atas sama ke samping. Terus di sini ada tanda panah naik ke atas, itu artinya atas ya. Terus yang kabel data tadi, yang OA ataupun yang ada strip merah itu ditempel, dicolokin di pin OE ini ya. Ini OE ya, ataupun ini A, seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kebalik. Kalau teman-teman langsung di input di sini di OE yang
pin panel kedua ini nanti kebalik ya teman-teman, karena ini untuk output dari untuk output ke panel lampu LED yang selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini jangan sampai kebalik, berarti ini teman-teman pasang di sini, ditancapin. Nah seperti ini. Terus ini ya, yang ini ditancapin di sini. Nah jangan sampai kebalik ya teman-teman, nanti kalau konslet panelnya nanti kalau kebalik panelnya bisa konslet ataupun dari apa namanya dari modulnya yang konslet ya. Ini jangan sampai kebalik. Untuk input outputnya juga jangan sampai kebalik ya teman-teman. Oke seperti ini. Nah supaya lebih jelasnya ini nanti saya tunjukkan ya detailnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini saya cabut dulu kameranya. Oke begini teman-teman ya, ini input ke power supply ya, ini dari kabel colokan ini input ke power supply. Nah ini 5 volt power supply saya, tapi ini 20 ampere ya teman-teman. Nah untuk ini ya jangan sampai kebalik. Untuk outputnya ini negatif V min, nah ini V plus, nah ini ada tulisan V plus, ini positif. Terus ini yang negatif masuk ke tulisan ground ya, ini ground. Terus yang positif masuk ke 5 volt seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk kabel input pembaca datanya itu yang ada strip merahnya ini di tanda panah, ini ada tanda panahnya ya, ataupun kalau dibalik ini ada tulisan OA ya. Nah, jangan kebalik, nanti kebalik konslet ya teman-teman. Nah, terus masuk ke sini. Nah ini jangan kebalik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyambung panel jangan di sini, tapi di sampingnya sini ya. Berarti ini tandanya, ini input, terus masuk ke sini, ini power supply ya, terus keluarnya dari sini untuk panel selanjutnya ya. Jadi ini nanti dipasang kabel pinnya untuk panel selanjutnya. Jadi seperti ini. Ini juga jangan sampai kebalik ya. Ini ada tanda panahnya seperti ini, arahnya ke sana, berarti jalannya pembacaan data itu dari sini ke sana samping. Nah posisi atasnya itu sesuai garis tanda panah ini ya. Ini juga ada di sini ini ya. Oke langsung kita colokkan dulu, kita coba tes dulu ya teman-teman, apakah sudah benar. Teman-teman kalau sedang mengetes ya, usahakan modul ini ya, ini pin ini ada bawahnya sini kan ada, oh nggak kelihatan. Nah di sini ya, di sini jangan sampai nyentuh ke tanah langsung ya, ataupun lantai, ditakutkan nanti konslet ya, karena langsung berhubungan langsung ya, tidak ada pelindungnya. Ini saya panjang. Kalau yang ini tidak apa-apa karena ini hanya pendingin ya teman-teman, ini tidak mengandung tegangan. Tetapi kalau yang modul itu mengandung tegangan. Langsung kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah menyala. Nah ini sudah menyala ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Wah ini karena kemarin sudah saya coba cek, terus ini
berarti dari sini saja biar teman-teman tidak bingung. Nah, seperti ini saya tinggikan supaya teman-teman lebih jelas ya kameranya. Terus cara setting agar tulisan yang dikeluarkan itu sesuai keinginan teman-teman bisa pakai HP ya, ini seperti ini. Untuk teman-teman ya, ini dihubungkan dulu wifi-nya ya. Nah, karena setiap modul ini wifi-nya itu berbeda-beda, nanti teman-teman bisa passwordnya bisa ditemukan di pada saat teman-teman melakukan pembelian modul ya. Nah, seperti itu. Terus aplikasinya teman-teman bisa pakai LightArt ya, bisa download di Google Play Store ya. Ini LightArt, ini sudah saya buka. Ini sudah saya hubungkan ke di HP saya ya, ini wifi-nya, ini kelihatan wifi-nya. Oh. Nah, cara settingnya begini teman-teman. Ini kok enggak fokus. Oke, begini teman-teman. Ini teman-teman langsung saja tambahkan ya, karena ini sudah saya setting, jadi ini saya tambahkan saja. Oke, menambahkan. Oke, sudah ditambahkan. Ini layarnya bisa teman-teman ganti. Nah, untuk lebarnya teman-teman disesuaikan sesuai dengan berapa panel ya, karena setiap panel itu ukurannya 32 cm, tingginya itu 16 cm. Nah, ini tingginya 16, ini saya isi 16. Terus ini karena dua palet berarti 64 ya teman-teman, 64 lebarnya. Oke, kalau sudah, ini serinya sudah ya. Terus warna tunggal. Nah, terus skala abu-abu ini tanpa. Terus karena ini hanya satu sisi ya, berarti ini tidak saya aktifkan. Kalau dua sisi saya aktifkan ya. Nah, terus tekan tentu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung diisi teksnya ya. Misalkan ini saya mau menulis nama workshop saya ya, ini Dondomi sablon bordir konveksi. Oke, seperti ini. Nah, terus untuk karena ini langsung ada layar layar tampilannya ya. Pada saat nanti di lampu running LED-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini tentukan dulu ya. Ini untuk ukuran fontnya itu ditentukan dulu. Nah, ini kalau saya memilih 12 pixel ya. Ini seperti ini. Nah, ini karena ini yang bisa cukup di area lebarnya lampunya ya. Jadi terus fontnya bisa teman-teman sesuaikan mau seperti apa ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya, sesuai keinginan teman-teman semua. Ini saya coba menggunakan yang menurut saya, ini saya menggunakan serif saja ya. Terus untuk tebal atau miring atau garis bawahnya itu teman-teman bisa dipencet ya. Ini ada garis bawahnya, ini miring, ini bol, ini miring, seperti itu ya. Oh, tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, terus teman-teman ini untuk perataannya paragraf itu saya pasang di tengah. Ini tidak saya buat miring.
Terus ini juga saya posisinya saya buat perataan di tengah. Nah, terus untuk efeknya ini saya buat bergerak ke kiri terus seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri, ini banyak sekali ya apa namanya efek khususnya ya. Nah, terus kalau sudah ini seperti ini ya, berarti kalau sudah teman-teman langsung bisa ke apa namanya kecepatan ya, karena ini 10 ini sangat kencang sekali, jadi orang kalau mau baca itu malah bingung ya teman-teman. Ini saya kecepatannya saya ganti ke 70 biar lebih lambat ya, jadi dibaca itu lebih kelihatan. Nah seperti itu. Oh ini fokusnya ke belakang ya teman-teman ya, saya cerahkan dulu ya. Nah seperti ini kalau kelihatan ya teman-teman. Nah ini jangan lupa ya kecepatannya diganti 70 ataupun sesuai keinginan teman-teman semua. Ini ujung ke ujung artinya itu berhentinya di ujung ya teman-teman. Nah bingkai ini saya menggunakan marka putus-putus ya. Nah seperti ini, bisa juga seperti ini, nanti teman-teman bisa dipilih ya. Nah untuk kecepatan teman-teman disesuaikan. Nah ini untuk ke 7, ini untuk kecepatan 8, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Ini saya coba menggunakan kecepatan 8 supaya orang itu tidak bingung ya teman-teman. Nah untuk latar belakang ini saya tidak buat ya, sebenarnya ini banyak sekali, tetapi ini tidak saya pakai supaya tidak terlalu ramai. Terus di spasi baris tidak saya pasang, rotasi kanvas tidak saya pasang, saya mengaturkan ya, tidak saya atur. Nah kalau sudah teman-teman, ini kiranya ini sudah ya, teman langsung klik kirim. Oke tuh, tunggu 100%. Oke langsung jalan ya teman-teman. Biar teman-teman lebih jelas, ini saya pasang. Nah gitu teman-teman ya, ini hasilnya ya teman-teman. Nah daripada teman-teman membuat apa namanya membuat MMT ya, itu karena cepat rusak ya, untuk jangka panjangnya itu tidak awet ya untuk MMT. Jadi saya sarankan teman-teman bisa langsung membuat lampu running LED seperti ini ya. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua. Supaya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe ya, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga pikiran ya, jaga perkataan, jaga badan, juga jaga keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.